Banyak berita sedang dipenuhi dengan cerita tentang seorang pendeta yang kita kenal bersama, Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang diduga dan dituduh sebagai penista agama. Memang ada beberapa kalimat-kalimatnya yang agak sensitif, saudara, dan kita doakan supaya urusan ini adalah urusan penegak hukum. Biarlah jangan menjadi kerusuhan tersendiri, jangan jadi tekanan-tekanan sendiri, biarlah kita tetap mendoakannya. Karena yang disampaikan oleh beliau, meskipun ada bahasa saya bilang ada usul-usul yang sedikit menurut saya agak konyol, saudara, karena buat setiap orang kitab suci adalah sesuatu yang penting. Bahkan ketika dikatakan oleh saudara Rocky Gerung bahwa kitab suci itu fiksi, ada begitu banyak gejolak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kitab suci harus dikoreksi oleh Menteri Agama, kedengarannya memang sedikit agak konyol. Tapi perlu kita ketahui itu kan usul, saudara, itu kan permintaan beliau. Dan dasarnya beliau katakan karena beliau ada di masa yang lalu di dunia pesantren yang cukup radikal, dan beberapa ayat-ayat kemudian dipergunakan dengan cara yang keliru, dan beliau hanya mengusulkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini dianggap dan diduga ada unsur penghinaan agamanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ini diuji, kemudian kita doakan supaya semua baik. Dan intinya saya pelajari dari kalimat-kalimatnya Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia siap untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Jadi kalau dianggap bersalah, dia juga siap untuk bayar harganya, seperti dia katakan bahwa dia pegang Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita doakan yang penting Indonesia tetap sejuk, Indonesia tetap damai, karena memang untuk setiap perbuatan kita ada risiko yang harus kita tanggung, saudara, sejauh kita jadi orang-orang yang selalu bertanggung jawab dengan apapun yang kita katakan. Karena salah satu hal yang paling buruk adalah lempar batu sembunyi tangan. Dan saya sudah cek sama teman-teman saya yang ada di Amerika, beliau tidak ada rencana untuk kabur, beliau tidak ada rencana untuk tinggal di Amerika. Setelah acaranya selesai di Amerika, beliau akan kembali ke Jakarta, dan dari teman-teman saya yang ada di Amerika yang bersama dengan beliau menyatakan kepada saya, pemerintah juga nggak usah repot-repot, karena turun dari pesawat beliau akan langsung menuju ke Bareskrim untuk menyerahkan diri, saudara. Jadi kita doakan, beliau memang seorang yang konsisten dan konsekuen dengan pernyataannya. Jadi kita doakan semua berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang pasti kita perlu doakan sehingga kuasa Tuhan tetap menyertai, dan khususnya di bangsa kita, kita belajar untuk tidak saling menyerang dan menjatuhkan. Biarlah kita membangun bangsa ini dalam sejahtera kasih. Karena kalau yang satu mulai lalu didiamkan hanya dengan alasan kuasa politiknya terlalu tinggi, nuansa politiknya terlalu menakutkan, lalu karena mayoritas, pasti ada lagi. Karena intinya orang berjuang untuk keadilan. Betul, kita orang Kristen percaya bahwa hak kita terjamin pada Allah. Kita Kristen yang sejati tidak pernah memperjuangkan keadilan. Tetapi ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang kalau tidak adil pasti akan meledak, saudara, iya kan? Karena banyak tindakan-tindakan ini juga dimulai dari apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz seperti Ustadz Irene Handono, lalu Yahya Waloni yang sudah juga ditangkap, lalu Felix Siau, lalu Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz lain seperti Ustadz Kainama, ya kan, beberapa ustadz-ustadz yang sama mantan Kristen, juga omongannya najis benar, saudara. Omongannya kotor sekali, omongannya sangat menghina, saudara. Jadi ketika yang satu didiamkan, pasti yang lain akan bereaksi. Nah, kita berdoa orang-orang hebat seperti Menko Polhukam yang langsung bereaksi ketika Saifuddin
atau Pendeta Saifuddin menyampaikan sesuatu yang sifatnya dianggap diduga penistaan agama, biarlah juga kita harapkan bahwa Bapak Menko Polhukam adalah seorang yang berintegritas, jadi tidak memilih-milih karena beliau bukan Menko Polhukamis, ya kan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Agama Islam, ya kan, Politik, Hukum dan Keamanan, ya, bagian Islam, saudara, ya kan, tetapi beliau adalah Menko Polhukam RI. Jadi sebagai Menko Polhukam kita akan sangat salut kalau kebetulan kan beliau adalah bagian Menko Polhukam. Jadi kalau dianggap ini sudah berhubungan dengan keamanan negara, mari Bapak yang terhormat Bapak Mahfud MD, Bapak jujur dengan diri Bapak sendiri dan tunjukkan bahwa Bapak adalah seorang yang nasionalis. Bapak harus jujur kalau memang pihak minoritas kami bersalah, silahkan tangkap Pak, silahkan proses, tapi boleh nggak gitu Bapak juga seorang yang nasionalis untuk jujur juga kalau ada yang dari pihak mayoritas juga berbuat salah, Bapak akan sangat dikenang sebagai seorang nasionalis yang bertanggung jawab, yang Pancasilais. Jika Bapak juga bersuara gitu, ya kan, bersuara Pak, bersuara minta tolong Pak gitu. Kami sudah minoritas, jadi akan sangat mantap sekali kalau Bapak juga jujur dalam hal-halnya. Kalau kita bersalah seperti yang terjadi dengan Muhammad Kece, yang terjadi dengan Ahok, ya kan, dan juga akan terjadi dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, kan baik kalau masing-masing bertanggung jawab, dan juga baik juga kalau pihak mayoritas dianggap diduga berbuat salah juga Bapak bersuara. Kelihatannya Bapak jadi mantap gitu Pak, karena berarti Bapak seorang nasionalis sejati dan Bapak seorang Pancasilais sejati. Kita minoritas ujung-ujungnya hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap, tapi mantap sekali kalau Menko Polhukam kita segera bertindak sama seperti, atau segera bersuara sama seperti ketika mendengar ada hal-hal dengan kami yang minoritas. Ya, itu harapan dan doa kami supaya Menko Polhukam kami betul-betul Menko Polhukam RI, bukan Menko Polhukam agama tertentu saja gitu. Itu harapan dan doa kami, dan kita berdoa baik tokoh-tokoh agama stop menebarkan kebencian, karena apa itu berita Injil. Injil dalam bahasa Yunaninya adalah euangelion, artinya berita baik. Biarlah kita selalu membawa berita baik. Indonesia krisisnya udah cukup banyak, gak perlu lagi ditambahi dengan krisis-krisis lainnya, ya kan, khususnya yang penghinaan agama. Orang udah bicara ke bulan, orang udah bicara satelit, orang udah bicara robot, kita masih bicara tentang penistaan agama. Aduh, itu namanya rendah sekali gitu saudara, ya kan, si ini ngomong begini, si ini ngomong begini, dan akhirnya yang ada hanya kekacauan. Mari kita pegang, untukmu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Kita memang berbeda, tapi kita satu, NKRI. Indonesia merdeka, Indonesia jaya, Indonesia hebat, Indonesia tumbuh, dan Indonesia maju. Haleluya, puji Tuhan.